Be thou my vision, O Lord of my heart. Not be all else to me, save that thou art. Thou my best, not by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, Engkau kuasaku. King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Halo teman-teman semua, selamat sore. Kita senang ya bisa berjumpa lagi di acara Sampetra malam ini. Saya percaya kalau kita boleh berkumpul bersama-sama, ini adalah anugerah Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengikuti acara Sampetra pada malam ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh acara kami. Acara ini hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memimpin, menolong, dan menyertai.
Dan Tuhan tolong hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami akan terima boleh tertanam di hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dan kami boleh terus berubah makin hari makin seperti Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, beracaralah di dalam waktu ini, ya Roh Kudus pimpinlah kami supaya kami bisa mengerti dan melihat. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Kami mau menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Alkitab ada mengatakan kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa di surga akan memberikan yang terbaik. Jadi lagu yang berikutnya kita baru merayakan Father's Day ya. Jadi kita mengingat Bapa kita luar biasa. Kita akan nyanyikan judulnya Seperti Bapa Sayang Anaknya. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
sebagai lagu persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu yang berikutnya yang judulnya Bapa Surgawi. Kita meminta Bapa kita untuk mengajar kita untuk bisa mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan, mengerti betapa kasih Tuhan begitu dalam dan indah dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan dan kebaikannya. Kita sudah sampai pada hari Jumat terakhir di bulan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu ini kita telah membahas tentang pembinaan karakter. Dan hari ini kita telah sampai di dalam sesi yang ketiga dari pembinaan karakter yang disampaikan oleh Bapak Rizal Warudu. Minggu lalu kita telah membahas tentang ketaatan dan juga perhatian penuh. Dan nanti di dalam video-video yang akan kita lihat, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat juga sebenarnya ada peserta-peserta yang mengikutinya, yang telah mengikutinya dari Indonesia. Dan kita bersyukur pembinaan ini kita juga dapat mengikutinya di LA dan boleh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga di LA. Baik, saya mempersilakan untuk Bapak Rizal Warudu untuk menyampaikan materi dan bahan tentang karakter sesi yang ketiga pada malam hari ini. Ya, ini adalah materi bahasan kita review penerapan lagi. Tadi sudah setengah jam, banyak sekali yang sharing penerapan ya, yang sudah berhasil, yang sedang naik turun, yang itu nggak apa-apa semuanya asal kita melakukan. Nanti semakin banyak kita melakukan, semakin ditolong Tuhan. Wah, indah sekali deh ya. Yang kedua, kita tambah lagi pengertian tentang karakter ya. Kemudian kita bicara karakter tanggung jawab dan bagaimana untuk kita pribadi dan bagaimana cara melatihkannya kepada anak-anak.
Yang keempat, kita bicara karakter daya tahan, ya, endurance untuk kita, dan bagaimana kita melatihkannya pada anak-anak, ya. Nah, jadi malam hari ini kita bicara dua yang baru, yaitu responsibility dan endurance. Nah, mari kita lihat yang pertama, review penerapan mengenai ketaatan. Ini penting sekali, 4 otoritas yang sudah kita bahas dan menurut firman itu adalah diperintahkan untuk kita taati. Jadi selalu lihat ya, sekarang ini kepada otoritas yang mana saya menjadi lebih taat. Begitu. Sering tuh taat dalam hal kecil sekali gitu ya. Suruh ambil roti perjamuan gitu di gereja zaman sekarang ya, atau apa begitu ya. Hal-hal kecil seperti itu. Apa bentuk ketaatan yang saya lakukan? Apa yang sedang saya latihkan kepada anak dalam hal ketaatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu terus kita tanyakan kepada diri sendiri dan kita diskusikan dengan pasangan. Apalagi ya, sehingga kita terus sedang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya. Nah, ini saya tetap bagikan beberapa yang sudah membagikan melalui chat di grup, ya. Tapi saya tidak sebutkan nama ya. Takut pada ngetop nih pesertanya ya. Gitu ya. Jadi ini anonim, tapi ini peserta semuanya ya. Nomor ketaatan yang pertama Anda baca di situ, orang tua yang melatih anak-anak umur 4 dan 8 menjawab iya mama, iya papa setiap namanya dipanggil. Bagus sekali ini, ya. Jika tidak menjawab, kami minta ulang, ya, atau kembali beri contoh. Bagus. Yang kedua, saya ini orang tua yang sama. Saya juga membeli jam waker tuh. Zaman sekarang padahal udah orang nggak pakai waker, tapi ini beli untuk soal peringatan 5 menit ya sebelum waktu main selesai. Ternyata waker tuh sangat menolong sehingga anak-anak dan orang tua tidak lagi ngotot-ngototan. Anak yang kecil jadi segera membereskan mainannya. Wah, bersyukur itu. Dan yang besar tidak menunjukkan mimik wajah tidak senangnya saat membereskan mainan. Jadi seperti permainan, wah bunyi gitu ya. Kita bisa kasih lihat juga itu tuh. YouTube tuh banyak tuh pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran ya. Mereka selalu duduk santai ngobrol di tempat pemadam kebakaran tuh. Tapi sekali alarm berbunyi, semuanya berloncatan, pakai baju, pakai sepatu, loncat masuk ke mobil. Nah, itu bisa dikasih lihat ke anak-anak ya. Oh, gitu. Wah. Oh, nanti kita kasih lihat kalau enggak apa yang terjadi. Oh, itu rumahnya di sana habis terbakar begitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang maha penting begitu ya, maka orang akan bergerak cepat dan kita membuat prinsip itu jadi maha penting. Prinsip ketaatan itu ya, dengan ilustrasi petugas pemadam kebakaran itu gitu ya. Penerapan ketiga, menerapkan ketaatan kepada anak untuk menjalankan prokes. Bagus, ini juga penting sekali saat ini ya. Nah, yang keempat, menerapkan karakter ketaatan akan jadwal rutinitas pada anak. Selama ini mereka masih harus diingatkan dan sekarang sedang berproses untuk memiliki kesadaran sendiri untuk taat. Nah, ini nih, kalimat ini, sedang berproses untuk memiliki kesadaran sendiri untuk taat, itu adalah karakter tanggung jawab. Jadi nanti bagus tuh bergeser dari ketaatan ke tanggung jawab. Nanti kita pelajari ya. Menarik sekali. Yang kelima, saya mulai menerapkan ketaatan dengan berbicara arti taat, terus ingetin melalui doa, taat firman dengan baca firman, sudah menyelesaikan kitab Amsal dengan ikuti challenge baca Alkitab. Komitmen, tidak berhenti, akan terus baca Alkitab. Anak udah biasa nggak ngeluh. Wah, bagus. Puji Tuhan, saya temani anak taat baca Alkitab per pasal. Akhiri dengan doa, mohon kekuatan dari Tuhan, supaya bisa lakukan firman dan bukan hanya membaca. Bagus. Bagus sekali. Dan jangan lupa, setiap anak menjadi pelaku firman, kita puji. Ya, dan kita bawa dalam doa preaching prayer itu, ya, bersyukur kepada Tuhan untuk anak kita dengan menyebut namanya kepada Tuhan bersama-sama dengan Dia, gitu ya. Nah, yang keenam,
saya sebenarnya sudah menerapkan ketaatan kepada otoritas. Atasannya itu menyebalkan. Nah, bisa punya atasan begini, betul sekali. Ini real. Tapi saya lakukan ketaatan itu karena bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai atasan saya sebenarnya. Bagus, ini pola pikir Kolose 3:23, bagus sekali. Walau saya harus sabar. Jadi lihat ya di sini karakter ketaatan berdampingan sekaligus menerapkan karakter kesabaran. Wah, bagus sekali ini. Ya, sabar terhadap atasan yang selalu main HP dan tidak fokus terhadap pekerjaan. Saat ada masalah, saya dituduh tidak melapor padahal saya beri laporan beserta jam dan harinya. Ia tetap menyalahkan walau saya telah selalu hadirkan satu orang saksi. Jadi di dalam ketaatan ini jelas sekali karakter kesabaran sangat diterapkan oleh orang tua ini, Bapak Ibu ini kepada atasannya. Nomor 7, bagus sekali. Nomor 7, saya menerapkan ketaatan kepada anak dalam bentuk bila anak memanggil saya, meskipun sedang masak atau lakukan hal lain, saya stop dan beralih untuk beri perhatian kepada anak dulu, biarpun anak hanya menceritakan mainan dia atau apapun, saya coba stop dan memberi atensi kepadanya. Bagus sekali. Memang ibu-ibu itu hebat sekali ya, ibu-ibu, apalagi zaman sekarang di work from home, learn from home. Ibu-ibu itu selalu, istri saya bilang seperti oktopus ya, tangannya 1000, bisa lakukan apa aja. Dan memang wanita itu pada dasarnya diciptakan begitu. Ya, bisa langsung banyak hal sekaligus. Tapi demi melatihkan ini untuk kita dan anak kita menerapkan satu persatu. Seperti juga tadi Pak Ferry menyaksikan dengan baik sekali ya. Bagus, itulah beberapa penerapan tentang ketaatan. Dan ini adalah perhatian penuh sekarang. Ya, apa yang saya lakukan untuk menerapkan karakter ini dan bagaimana saya sudah melatihkannya kepada anak. Lagi-lagi, 2 pertanyaan seperti ini harus terus kita dengungkan di dalam pikiran kita dan diskusikan dengan pasangan untuk kita terus menerapkan hal baru lagi di keluarga kita sehingga kita dan anak-anak bertumbuh terus di dalam karakter perhatian penuh. Nah, ini sharing pertama, kami menerapkan perhatian penuh dalam keluarga dengan sepakat untuk saling datang menghampiri jika ada yang mau dikatakan, walaupun singkat. Bagus. Sebelumnya, untuk menghemat waktu dan tenaga, sering kami bicara sambil teriak saja dari tempat masing-masing. Nah, ini memang terjadi di banyak keluarga, tapi terima kasih udah sharing ini. Yang lucu, pernah anak saya yang tegur saya soal perhatian penuh ini. Satu hari dia datang dengan mengajak saya bicara, dan saya mendengarkan sambil tetap sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia bilang, Mami tolong perhatian penuh dulu, aku lagi cerita. Bagus sekali. Kadang-kadang anak menolong kita ya, mengingatkan kita, dan membuat kita jadi pelaku karakter. Bukannya kesal, malah saya senang sekali loh ditegur begitu. Puji Tuhan dia sudah belajar sesuatu tentang karakter perhatian penuh. Bagus. Ya, ini orang tua yang menjalankan homeschooling, mengajarkan anak-anak untuk tidak melakukan mannerism selama homeschooling. Mannerism itu adalah perilaku tindak tanduk yang dilakukan bersamaan dengan komunikasi atau hal lain yang tidak membantu komunikasi atau hal lain tersebut. Sekali lagi, mannerism adalah tindak tanduk atau perilaku yang dilakukan bersamaan dengan komunikasi atau hal lain yang sedang berlangsung. Tapi perilaku dan tindakan ini tidak mendukung komunikasi atau hal yang sedang kita lakukan. Itu artinya mannerism. Jadi kalau melatih anak-anak untuk seperti ini, untuk lebih fokus jadinya, bagus sekali. Ya, saya juga mau bagi peserta lain yang menerapkan antusiasme. Ya, kami sedang ada pelayanan premarital class. Salah satu menti kami itu dari awal sering menunjukkan muka tidak acuh. Ya, selama diskusi. Tidak acuh itu tidak memperhatikan ya. Nah, saya biasanya jadi terpengaruh dan jadi sempat merasa malas juga jadinya saat berdiskusi. Pas hari Minggu kemarin saat dia menunjukkan muka tidak acuhnya, saya tiba-tiba teringat pengalaman Bapak saat memberikan training. Ada peserta yang tidak antusias. Justru Bapak bilang, jadi harus lebih berantusias kitanya sebagai trainer. Jadi, pas teringat kata-kata Pak Rizal, saya memilih untuk berantusias, walaupun muka si menti tidak acuh dan sepertinya tidak niat ikutan.
Yang sering saya ingat adalah karakter itu tidak tergantung situasi atau kondisi. Mood saya atau perlakuan orang lain, itu tidak tergantung pada itu. Harus dilakukan karena itulah yang benar dan harus dilakukan atas dasar kasih. Jadi thanks a lot untuk pelajaran karakternya. Bagus sekali. Penerapan yang bagus sekali. Dan justru karakter itu semakin akan terbukti dilakukan dalam keadaan yang sulit seperti ini. Disitulah pembuktian kita sebagai pelaku gambar wujud Allah atau bukan. Kita meniru Kristus atau enggak. Karena kita melihat di dalam Injil, sepanjang Injil kita melihat begitu banyak hal yang dilakukan oleh Yesus, itu justru pada saat sulit sekali. Dalam situasi-situasi yang sulit. Tapi dia membuktikan ketaatannya kepada Allah Bapa, kasihnya kepada orang-orang, antusiasmenya untuk mengajar walaupun sudah lelah, ketaatannya walaupun dia harus sampai mati, itu semuanya karakter Kristus yang dia lakukan justru pada saat-saat sulit. Nah, kita sebagai teknon, Yohanes 1 ayat 12, anak-anak Allah, kita mau meniru Kristus yang melakukan justru di saat sulit. Ya. Nah, itu bagian pertama. Sekarang kita review pengertian karakter secara cepat. Ya, ini yang saya bagikan yang lalu. Selalu kita ingat untuk tanam akar yang jauh ke dalam prinsip-prinsip dari karakter Kristus ini. Kalau tidak ada karakter, maka buahnya itu jelek. Ya, kalau ada karakter, maka buahnya selalu bagus. Ya, disebut dalam Galatia 5 ayat 22-23 adalah buah-buah roh. Kita menanam prinsip ini di dalam hati kita. Ya, melalui kekuatan Roh Kudus mempengaruhi roh kita untuk bersukacita. Sukacita adalah karakter, joyfulness. Ya, untuk semuanya yang ada di Galatia itu, sehingga perilaku kita untuk tetap bersukacita saat keadaan sulit, perilaku kita untuk berdaya tahan saat keadaan sulit, itu semuanya akan jadi kesaksian yang indah. Orang lain akan heran, dari mana sih kok lu bisa gini sih? Orang lain semua udah pada sebel, udah marah-marah. Kok lu tetap semangat aja sih ngerjain gitu? Itulah kita kasih kesempatan untuk bersaksi bahwa kalau ngikutin hati gue mah, gue juga marah-marah kayak lu, tapi ya enggak lah, prinsipnya soalnya begini. Ya, dan lama-lama orang akan meniru. Dan disitulah kita bersyukur ya, kita jadi berkat dan jadi kekuatan bagi tim kita di kantor, bagi keluarga kita di rumah, bagi rekan kerja sepelayanan, karena kita menanam akar yang kuat dalam setiap karakter-karakter yang kita tiru dari Kristus. Maka kita akan selalu berkualitas. Dan kualitas kita teguh. Kondisinya tidak mendukung pun, justru respons kita tambah berkualitas. Apakah kondisi Kristus waktu disalibkan menuju ke salib itu, Via Dolorosa itu, kondisi itu enak? Mendukung tanda kutip? Tidak, semuanya itu tidak. Apakah waktu dia diadili kondisi itu mendukung? Tidak, tapi respons Kristus itu sangat berkualitas karena Yesus itu teguh sekali. Ya, jadi ini yang kita terus perlu ingat dan kita belajar. Ya, setiap hal di dalam kehidupan kita. Dan kita udah lihat ini ya, selalu menggunakan kekuatan hati. Ini roh, jiwa, dan tubuh. Selalu utamakan kekuatan roh daripada kekuatan jiwa. Di sini ada positive thinking, ada sebagainya, tapi lebih gunakan kekuatan roh karena ini lebih kuat, lebih ajak, lebih teguh, ya. Dan tanamkan itu sebagai prinsip dan nilai. Kalimat-kalimat seperti antusias ya, entheos itu jadi prinsip dan nilai saya.
betul-betul kondisinya makin nggak kondusif, betul-betul prinsipnya adalah entheos. Prinsipnya adalah Kolose 3 ayat 23. Jadi kemudian bagaimana? Saya nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai mood, nggak usah pakai pikiran positif, bergantung pada prinsip menghasilkan kehendak yang baik, kemudian menghasilkan tindakan yang maksimal, yang berkualitas, standar tindakan tertinggi, karena kita pakai prinsip-prinsip Alkitabiah. Ya, jadi selalu yang kita pelajari di dalam karakter ini adalah kita jadikan prinsip dan nilai hidup. Begitu. Ya. Maka untuk bertumbuh perlu selalu mempelajari lagi, ya. Seminar ini hanya 4 sesi, tapi dari sini kita sudah belajar polanya. Begitu. Supaya nanti Anda belajar lagi karakter-karakter yang lain, memakai pola yang sama untuk memutuskan di setiap lampu merah kehidupan, di setiap persimpangan, kita perlu memutuskan untuk bertindak berdasarkan prinsip dan nilai yang benar. Ya, berdasarkan karakter Kristus, dan kita membiasakannya. Secepat kita memutuskan, secepat itu pula Allah memberi kita kemenangan. Tadi beberapa kesaksian jadi sukacita sekali. Sukacita sekali. Sehingga apapun keadaannya nanti nggak mempengaruhi sukacita kita. Karena kita sedang menerapkan firman Tuhan. Kita sedang menerapkan karakter Kristus. Dan dengan itu kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu entheos itu ya. Bersumber dari Tuhan. Ya, berorientasi kepada Tuhan. Dan oleh kekuatan Tuhan. Dengan entheos itu jarang sekali sukacita itu hilang. Jarang. Kita bisa sedih tapi tetap sukacita. Kita bisa kesel, itu kan ada di jiwa kita ya, di emosi kita. Kesel. Tapi kita bisa tetap sukacita. Ya. Seperti Paulus di penjara, disiksa, tapi bisa memuji Tuhan bersama Silas. Kisah 16 ya. Kenapa begitu? Karena rohnya yang memuji Tuhan. Tubuhnya disiksa. Jiwanya merasakan kesulitan, kelelahan. Ya. Tapi rohnya yang mendorong Paulus dan Silas itu bisa memuji Tuhan di dalam penjara. Dan Anda tahu yang terjadi kemudian adalah mujizat yang besar sekali. Nah, kita membiasakan itu. Saya mengalami banyak sekali mujizat-mujizat diperlihatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan itu. Karena apa? Karena karakter Kristus itu yang kita pakai, ya, sehingga selalu jadi indah walaupun kita alami hal yang nggak indah. Ya, di jilid 1 yang merah itu adalah halaman 149. Kalau Anda sudah baca, Anda akan dapat di situ mengenai etimologinya, asal katanya dari bahasa Latin abad 13, responsibilis, yaitu menuntut jawaban dalam surat-surat itu ya. Kemudian abad 16 ya, jadi kata responsible sesudah dari bahasa Prancis ya, memberi jawaban kepada. Kemudian abad 17 kata responsibility, memberi jawab atas pilihan, tindakan, kata-kata. Nah, sekarang ya kata tanggung jawab itu sering di downgrade. Artinya itu disalahartikan, disalahgunakan. Misalnya gini, kelompok ya yang melakukan satu tindakan radikal, teroris gitu. Terus kelompok itu menyatakan bertanggung jawab. Loh, itu bukan tanggung jawab. Itu cuma kasih tahu, saya loh yang melakukan gitu loh. Tapi dipakai istilah adalah kami yang bertanggung jawab atas pemboman di kota ini, begitu ya.
itu mah bukan bertanggung jawab, itu cuma kasih tahu bahwa kami pelakunya. Kalau bertanggung jawab, mereka menyerahkan diri, ayo nih tahan saya nih, ya itu bertanggung jawab gitu ya. Jadi itu adalah kata tanggung jawab yang salah artinya, ya. Nah sekarang kita lihat siklus pengembangan diri, lagi-lagi selalu perhatikan siklus ini dalam mendidik ya. Nah, Anda sudah mulai dengan memberikan definisi, jangan lupa memberikan ilustrasi, kemudian lihat penerapannya dalam perilaku anak sehari-hari. Untuk itu kita perlu perhatian penuh. Kita perlu sekali karakter perhatian penuh untuk melihat penerapan-penerapan anak-anak sekecil apapun. Ya, dan nanti istri melaporkan kepada suami apa yang dilakukan dengan baik oleh anak ya sepanjang hari ini supaya ayah-ayah bisa memuji, terutama ayah-ayah terutama ayah-ayah bisa memuji ya. Nah, sekarang untuk tanggung jawab adanya di halaman 77 sampai 79 di buku putih ya. Jilid 2. Definisinya, ilustrasinya begitu ya. Dan penerapannya dan pujiannya ya. Jadi di situ ada ilustrasi ya. Bagaimana Anda sudah menerapkan halaman 77 ya. Bagaimana Anda dilatih dengan baik oleh orang tua sewaktu Anda masih anak-anak ya. Kemudian bagikan kepada mereka ilustrasi-ilustrasi itu ya. Kalau saya dilatih ngepel, dilatih nyuci, nyapu, ngepel, bersih-bersih karena ayah saya paling jago itu ya. Dilatih nyetrika begitu ya. Sehingga saya juga kasih training itu buat anak-anak ya. Teknik nyapu itu beda dengan teknik ngepel ya, mesti kebalikannya. Teknik nyetrika, ini udah deket Lebaran. Oh iya nggak boleh pada mudik ya. Nah itu biasanya kami meja setrika keluar 2 tuh, 2. Ada yang tugasnya ngambil dari jemuran, ada yang tugasnya ngelipet-ngelipet ya, yang kaos-kaos nggak usah disetrika begitu ya. Ada yang ngoper-ngoper, yang udah dilatih nyetrika 2 orang karena meja setrikanya 2 di satu kamar, begitu ya. Nyalain AC udah di kamar gitu ya nyetrika. Jadi dengan cerita-cerita itu kita juga melatih anak-anak begitu ya. Nah, penerapannya sama itu di situ dikatakan juga ya, halaman 78 ya. Libatkan anak-anak sejak kecil dalam tanggung jawab sehari-hari. Ya, merapikan tempat tidur, membereskan mainan. Ya. Dan hal ini bisa dilakukan dengan cara kreatif. Tadi juga udah ada yang sharing kan soal itu. Tapi saya udah kemukakan juga yang di buku yang merah ya, dari buku Habit Charles Duhigg, penelitian puluhan tahun terhadap orang-orang sejak masa kanak-kanak yang dibiasakan membereskan tempat tidur, nanti pada waktu bekerja atau sudah berbisnis dilihat itu diteliti itu sebagai orang-orang yang lebih produktif daripada yang tidak dibiasakan. Nah, memang kita menggunakan Mbak, asisten rumah tangga, tapi gunakanlah secara bijaksana. Gunakanlah secara terbatas. Baik jamnya maupun cakupan kerjanya. Supaya anak-anak bisa ambil peran dan terlatih untuk bekerja. Latih anak-anak untuk mengenali tanggung jawab mereka di halaman 78, bukan hanya berkaitan dengan hal akademis, karena kita tumbuhkan akan lebih well-rounded ya namanya ya, lebih utuh sebagai manusia. Jangan suruh bagus aja mata pelajaran ya, tapi melainkan lebih dari itu dalam ikut mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, nyapu, ngepel, cuci piring gelas, setrika baju, bereskan rapikan rumah, siram tanaman, tutup pagar, kunci pagar, nyalain lampu, semuanya itu. Beri jadwal yang memungkinkan untuk dikerjakan, bukan jadwal yang membebani. Bagi tugas, halaman 78, jelas sekali. Libatkan anak-anak dalam melayani tamu yang datang ya dalam waktu normal ya. Ya, jika usianya sudah memungkinkan, kasih minuman, sediain apa, latih mereka untuk itu dan sebagainya. Ya, menjadikan anak-anak itu bertanggung jawab. Anak-anak orang-orang yang sukses itu kebanyakan yang di SMP, SMA-nya itu aktif. Jadi pengurus, aktif, drama, kor, yang di kuliah itu ya.
Jadi ada anak-anak yang memang nggak pinter secara akademis, tapi sukses di bisnis dan sukses di karir profesional karena itu adalah banyak melakukan tugas-tugas kerjaan-kerjaan di rumah, gitu ya. Beberapa bank dan perusahaan itu menerima karyawan itu tidak hanya berdasarkan angka. Nah, angka itu sering menipu. Saya sebagai konsultan yang sudah 25 tahun lebih ya, angka akademis sering menipu. Jadi waktu interview itu sekarang itu banyak ditanya, kamu mengerjakan apa saja di rumah? Kamu aktif apa aja? Apa event yang paling besar yang kamu tangani? Begitu? Nah, sehingga di bank-bank tertentu itu yang jadi karyawan itu adalah yang hobinya basket ini, hobinya seni, biasa manggung ini. Karena itu adalah kreatif semuanya ya. Biasa berorganisasi, biasa mengatur kerja, biasa mengatur tanggung jawab kecil-kecil, begitu. Dan anak-anak yang seperti itu tumbuh terus. Matang, bukan cuma kognitif pengetahuan, begitu ya. Nah, jadi kita lihat ini sekarang. Ya, saya sering membagikan ini di Growing Kids maupun di seminar lainnya. Jadi ini adalah periode pendidikan anak, disiplin, training, coaching, sahabat menurut umur anak. Ya, kita memperlakukan mereka begitu. Dan ini adalah ayat ya, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Saya baca di LAI ya, Mazmur 32 ayat 8. Aku Tuhan ya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku Tuhan hendak memberi nasihat, mataku, mata Tuhan, tertuju kepadamu. Nah, dengan menggunakan ayat ini, kita melihat ini menerapkannya bagaimana untuk melatih anak-anak untuk bertanggung jawab. Pertama adalah I will instruct thee, ya. Jadi instruct begitu di masa kecil. Masa sampai training pun banyak instruction sih, begitu ya. Tapi kira-kira begini. I will teach thee, akan mengajarmu. Kemudian I will guide, ya. Kalau udah remaja ke atas tuh cuma di guide. Enggak disuruh-suruh terus. Ajarin terus. Pengajarannya udah di umur 6 sampai 12. Ya, di umur 16, 6 sampai 12 itu dia banyak baru tahu segala macam itu baru tahu diajarin. Tapi di coaching itu di guide bagaimana melakukan sendiri. Begitu? Sampai hanya dilihat with mine eye, begitu ya. Jadi bagaimana secara praktisnya? Kalau instruct adalah parents do, kids follow. Kita orang tua melakukan, anak-anak ngikutin. Nah, sering ya, misalnya nyiram tanaman ya, kita lakukan, dia ngikutin. Nyapu-nyapu kita lakukan umur 5 ya, umur 4 ya, ngikutin. Dia pegangnya belum sampai umur 6 7 masih begitu. Ya, tapi waktu udah teach adalah parents do with preteen. Preteen itu umur 8 sampai 12. Jadi anak-anak umur 9, 10, tingginya udah cukup, dia bisa tutup pintu, kunci. Jadi kita lakukan sama-sama dengan anak-anak. Ya, pada waktu sore, ayo kita kunci pintu, ayo sekarang nyalain lampu, pagi matiin lampu ya. Apapun tugasnya ya. Ini cuma contoh aja ya. Tergantung tiap rumah tangga bisa beda-beda. Kemudian di umur itu adalah guide. Parents watch, teen do. Kita lihat mereka melakukan. Ya. Kita cuma lihat. Ya. Kita nolong mereka. Oh, ini perlu diperbaiki. Oh, itu perlu diperbaiki, ya. Misalnya adalah pasang lampu ya, waktu umur ini udah cukup tinggi anak-anak kami. Yuk, sekarang kalau ada lampu mati, ya udah, kamu tahu ya di mana nyimpennya itu
bohlam cadangan, ambil situ terus gantiin lampu. Yang satu ngambil tangganya, pegangin, yang lain naik gitu, udah bisa ganti begitu ya. Nah, kita cuma lihat aja supaya dia bisa lakukan itu sendiri ya. Yang terakhir adalah kalau udah begini adalah teen and youth do the things. Begitu ya. Kadang-kadang salah, nggak apa-apa. Nggak usah selalu harus dikoreksi. Nyebelin banget kalau kita ngoreksi terus. Contoh, ya. Misalnya, orang tua biasa membuatkan anak-anak minum. Makan, disediain. Jangan lupa, kadang-kadang tuh geser sampai di sini. Sampai umur 9, 10, masih diambilin minum. Semuanya disediain di depan matanya. Itu nggak ngajarin tanggung jawab. Saya cerita di banyak seminar, beberapa Anda sudah dengar. Ada seorang anak di komunitas kami, jadi saya sudah kenal sekali. Duduk di hadapan saya di meja makan besar, kami sedang beraktivitas. Anak ini duduk di hadapan saya, terus dia bilang sama maminya, "Mi, minum dong." Oh, saya agak terperangah ya. Terus maminya, "Oh iya, ini di rumah salah seorang dari komunitas kami, anggota komunitas kami. Kalau sedang berkumpul, berapa 20 keluarga, begitu ya. Oh iya, terus diambilin ke pantry, terus disediain, ditaruh di depannya, di hadapan dia. Nih minumnya. Saya tanya sama anak itu di depan saya sebut namanya. Kamu umur berapa? Umur 10, Om. Kamu bisa ambil minuman itu sendiri? Bisa, Om. Kenapa suruh mami? Saya bilang juga sama maminya. Saya bilang, anakmu ini udah bisa ambil sendiri. Jangan diambilin semuanya. Oh iya ya katanya. Iya ya katanya. Gua nggak sadar nih katanya. Udah bertahun-tahun ngambilin gitu rupa. Iya ya, dia udah bisa sendiri. Bisa. Saya bilang gitu. Jadi saya bilang, berikutnya kamu ambil sendiri ya. Nggak suruh mami. Iya Om. Maminya juga yang lupa. Udah kulino. Kalau kata bahasa Jawanya. Udah ya udah biasa gitu. Maka ini harus dialihkan tanggung jawab itu kepada anak-anak. Nah, anak sekarang itu banyak sekali yang pandai sekali bersabda. Mbak, terus datang deh mbaknya. Ambilin ini, ambilin itu. Kita mesti latih. Kalau dia sudah bisa lakukan itu sendiri, dia lakukan sendiri, enggak nyuruh mbak. Walaupun ada mbak di rumah. Yang lebih konyol lagi, sering sekali saya melihat, dia lebih dekat dengan barang itu daripada mbaknya. Tapi mesti teriak, Mbak, aduh, ini nggak menumbuhkan anak jadi matang, jadi besar. Hal lain, contoh, saya sering juga menyebutkan, anak-anak saya sering lihat kalau di sport club itu, anak-anak turun dari mobil, lari masuk atau jalan di depan, di belakangnya ada mbak, bawa tas banyak, di belakangnya lagi ada suster, bawa tas makanan, racket, apa. Bayangin ya, anak umur 8, kayak sultan. Gitu. Ini anak umur 8 kayak sultan, kayak raja, ada dayang-dayangnya di belakang, ngikut. Mbak taruh barang-barang di meja, suster taruh barang-barang di meja. Anak ngacir main. Tiap butuh apa-apa dia tinggal teriak, Mbak. Begitu ya. Nah ini nggak mematangkan anak. Begitu. Hal lain. Tas sekolah. Iya, waktu di umur ini semua dimasukin oleh mama. Lihat daftar pelajaran. Iya, waktu umur 7, umur 9, udah jangan. Ajarin dia pegang
daftar mata pelajaran besok. Kita lihat. Oke, buku apa lagi? Ya, mana ambil? Ya, mana ambil? Masukkan sekarang. Ya, gitu. Tangan dia yang masukkan. Dia bisa siapkan sepatu sama kaos kaki di malam hari sebelumnya untuk besok sekolah. Dan macam-macam hal lain. Sehingga nanti di umur ini, kita udah lihat dia yang lakukan tuh semuanya tuh. Begitu. Nah, jadi lama-lama dia makin terampil melakukan berbagai hal. Itulah namanya life lesson. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang oleh orang tua itu hanya disuruh belajar. Karena angka-angka dikejar harus bagus semuanya. Angka-angka nggak harus bagus semuanya. Dia ada kuat di pelajaran tertentu, nggak kuat di pelajaran lain. Tapi dia harus belajar cara hidup. Begitu ya. Nah, nanti terakhirnya adalah waktu udahnya, dia yang lakukan segala macam. Dia ambil pilihan-pilihan, dia akan makin matang jadinya. Ya, itu cara kita melatih. Maka definisinya adalah mengenali dan menuntaskan hal yang diharapkan dari saya. Definisinya ya, kalau kita nggak latih, dia nggak kenal recognizing. Ya, dia mesti recognize. Nanti dia ke sekolah, nanti dia ke les, dia nggak berusaha mikirin apa sih tanggung jawab saya, karena semua udah disediain di depan mata. Dia udah terlalu biasa bersabda, memerintah, begitu. Tanggung jawabnya tidak dikembangkan. Itu ya. Maka ayat yang menjadi dasar adalah saya sering pakai ini ya. Matius 25 ayat 21, perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kita tahu semua ceritanya. Di ayat 21 dan 23 persis sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, ini luar biasa. Kita latih anak-anak dalam perkara-perkara kecil di rumah, pekerjaan-pekerjaan tadi tuh. Contoh-contoh tadi dalam halaman 78. Nanti dia akan biasa mengambil tanggung jawab. Waktu dia kuliah, waktu dia kerja, dia udah biasa mencoba recognizing, mengenali apa ya teman. Nggak nunggu. Oh, saya nggak disuruh, ya udah. Kalau saya nggak disuruh, mah ya berarti bukan tugas saya. Memang bukan tugas, tapi mungkin tanggung jawab. Begitu. Jadi itu orang kalau hanya berpikir mengenai ya udah, saya taat aja kalau disuruh. Ya itu ketaatan, betul. Tapi lama-lama kita harus geser ke tanggung jawab. Nggak disuruh, tapi dia berpikir, apa ya yang saya harus lakukan? Kalau saya jadi anggota di sini, apa ya yang talenta saya apa ya? Karena ayat 21 ini dikatakan oleh tuannya itu kepada yang 5 talenta. Ayat 23 itu persis bunyinya dikatakan kepada yang 2 talenta. Tapi kepada yang 1 talenta kita tahu apa yang dikatakan. Dan dikatakan nanti selain dikasih tanggung jawab dalam perkara yang besar, kita dikasih turut dalam kebahagiaan Tuanmu. Kalau kita biasa bertanggung jawab nih ya, kita nih sebagai orang dewasa. Kita biasa melakukan tanggung, berpikir, cari apa, begitu? Maka Tuhan akan kasih kita sukacita yang lebih. Kalau orang sering mengelak ya, janganlah nanti gue jadi repot. Jangan. Gitu. Ntar lu disuruh lu. Nah, itu adalah orang yang cuma tunggu suruhan. Tapi kalau kita di gereja, di komunitas, kita pikir, apa sih talenta yang Tuhan udah berikan? Bagaimana saya menggandakannya untuk Tuhan? Di kerjaan apalagi? Apalagi yang bisa saya kerjakan?
Kerjaan utama saya kerjakan dengan antusias, cepat selesainya, dengan karakter kerajinan, dengan ketulusan, bukan cari asal atasan senang. Kemudian saya memikirkan lagi tanggung jawab saya apa ya? Oh, supaya tim lebih semangat. Oh, supaya tim bisa ngerjakan saya, cari ide-ide lain. Begitu dalam orang bisnis ya yang usaha sendiri kan selalu berpikir gitu. Nah, orang yang di karier pun profesional perlu berpikir dengan cara yang sama. Begitu. Selalu berpikir apa. Nah, maka kita lihat ya. Ciri tindakannya, penerapannya sekarang. 1, mengenali peran dan tugas di hadapan Allah itu. Ya. Yang pertama itu gitu. Di hadapan Allah. Dan baru orang lain. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya, bahasa Arabnya ya. Hablum minallah, dalam hubungan dengan Allah, dan hablum minanas, dalam hubungan dengan sesama. Selalu pikir bagaimana ya dalam peran saya di hadapan Tuhan dan orang lain. Hablum minallah dan hablum minanas. Dan sesudah mengenali itu, menuntaskan hal yang diharapkan dari setiap peran dan tugas. Belum disuruh, belum disuruhkan, gitu. Tapi kita tuntaskan sebagai anak Allah, teknon, bukti kelahiran sifat. Nah, di buku putih itu adanya di halaman ini. Maaf, halaman 80 sampai 84. Sikap dan tindakan orang tua. Kalau kita mau melibatkan anak-anak dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, maka kita juga perlu melakukan secara konsisten, secara terus-menerus membiasakan diri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kerjakan berbagai tanggung jawab di rumah secara bersama-sama. Ya, di halaman 80. Kuasailah beberapa jenis pekerjaan walau tidak perlu sempurna, agar Anda bisa melatih anak-anak dalam hal-hal tersebut. Itu kemudian saya menceritakannya di situ. Kemudian inspirasi dari keluarga adalah Suster Francesco Marianti, tokoh besar di dalam pendidikan. Masih hidup sekarang, ada di Santa Ursula BSD, sudah umur 85 lebih. Ini pendidik yang luar biasa sekali, dan banyak sekali saya tulis di buku ini ya. Jadi bagaimana dia dilatih orang tuanya sebagai anak sulung. Nah, biasanya keluarga-keluarga memang tuh itu mengharuskan anak sulung tuh. Makanya anak-anak sulung itu adalah anak-anak yang mudah merespons terhadap tanggung jawab. Nah, apakah anak kedua, ketiga, keempat kita juga perlakukan seperti itu? Gitu ya. Nah, ini baca nanti di halaman itu. Nah, dari situ kita melihat, ini yang saya sudah pernah seminarkan ya di EII Puri Indah. Gimana nih peran dan tanggung jawab kita? Peran kita sebagai person, peran kita sebagai partner, peran kita sebagai parents, peran kita sebagai provider, dan peran kita sebagai proclaimer. Ini rumus namanya ya 5P. Pribadi dalam bahasa Indonesia 5P juga. Kemudian pasangan, apa peran kita? Apa tanggung jawab kita? Kan kita nggak perlu disuruh baru lakukan. Kita mikirin sebagai orang dewasa. Apa sebagai papa? Kan harus P ya, 5P soalnya. Atau mama. Apa tanggung jawab kita sebagai penyedia, pencari nafkah? Apa tanggung jawab kita sebagai pewarta, pelayan? Kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, ini adalah rumusnya. Ya. Dan Tuhan itu adalah orientasinya. Kalau sebagai pribadi, tanggung jawab kita tuh kepada Tuhan. Apa? Dalam hidup kita. Ya. Kalau sebagai partner, itu tanggung jawab kita kepada pasangan. Apa yang kita lakukan terbaik? Berorientasi kepada pasangan. Sebagai parents itu kepada anak-anak. Sebagai provider itu kepada atasan atau kepada bawahan, tergantung posisi kita.
Kalau kita punya atasan dan bawahan, berarti kedua-duanya. Kepada dua-dua pihak tersebut. Sebagai pelayan adalah orientasinya kepada jiwa-jiwa. Ini satu seminar sendiri ya dari Efesus 4, 5, 6. Saya tidak jelaskan seluruhnya. Tapi ini berjalan dari atas. Kalau kita sebagai pribadi melakukan tanggung jawab kita dalam orientasi kepada kita Tuhan, maka besar sekali kemungkinan yang kedua itu lebih beres. Kalau yang kedua lebih beres, besar sekali kemungkinan yang ketiga juga ikut beres. Kalau yang ketiga ikut beres, yang keempat besar kemungkinan juga beres, dan kelima. Jangan dibalik. Bapak-bapak kebanyakan konsentrasinya di sini. Yang nomor 3 lebih terbelakangkan. Yang nomor 2 lebih terbelakangkan lagi. Udah nggak ada waktu. Wah, ini kebagian sisa-sisa. Ini bukan soal waktu aja, tapi soal hati. Ada orang-orang yang konsentrasi di melayani di luar rumah banyak sekali, tapi anak-anak tidak terlayani, pasangan apalagi tidak terlayani. Padahal urutan prioritasnya dari atas ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mengenali peran kita dan tanggung jawab yang ada di dalamnya, dan kita menuntaskan itu, maka kita akan hidup sukacita sekali. Selalu akan bersukacita sekali. Ya, begitupun susahnya di kerjaan, begitupun susahnya ya di pelayanan, kita akan sukacita sekali karena kita melakukan peran dan tanggung jawab kita di sini, di kedua, di ketiga. Ini adalah rumus 5P yang saya belajar sejak 20 tahun lalu. Dan berusaha melakukannya. Dan waktu melakukan urutan prioritas ini, tanggung jawab, itu betul-betul sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Nah, berikutnya ya, nomor 3, menepati janji dan komitmen yang telah dibuat. Itulah orang yang bertanggung jawab. Kita sebagai orang tua, janji kepada anak-anak, janji kepada pasangan, kita lakukan enggak? Ada banyak orang tua, saya juga suka gitu, saya minta ingetin, istri ingetin janji saya kepada anak-anak, karena bapak-bapak itu sering lupa, termasuk saya. Ya. Nomor 4, menanggung konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Kita itu pasti melakukan kesalahan kok. Pasti. Di kerjaan, di pelayanan, di apapun. Tapi kita bersedia menanggung konsekuensinya. Bersedia minta maaf. Dalam hubungan kepada anak juga gitu ya, dan memperbaiki itu. Kalau kita melakukan kesalahan di kerjaan, terus nyumput, kita nggak bertanggung jawab. Sampai nanti kedapatan, setelah investigasi, itu lebih berat hukumannya. Nomor 5 adalah tidak mencari alasan untuk hal yang tidak beres dari apa yang dilakukan. Kalau nggak beres, ya udah kita minta maaf. Sorry banget, saya kurang lakukan gini-gini. Perbaiki lagi. Ya. Kemudian, jangan lupa yang terakhir adalah pujian. Di halaman 79 itu banyak contoh pujian di situ. Ya. Halaman 79. Memuji tanggung jawab anak. Bagus sekali kamu melakukan tugas yang menjadi bagianmu di rumah seminggu ini dengan sangat baik. Tuh lihat tuh bunga di halaman kita tuh, bagus banget ya. Mami senang sekali lihatnya. Itu karena kamu lakukan tanggung jawab kamu, nyiram selama seminggu ini. Anak-anak senang. Berikutnya contoh, kamu sangat telaten dan bertanggung jawab dalam menjadwalkan jadwal harianmu. Anak-anak yang dipuji dalam hal karakter-karakter seperti ini, mereka akan terdorong untuk lebih melakukannya. Bagus sekali, teruslah seperti itu. Kamu pasti nanti berhasil dalam banyak hal kalau kamu lakukan seperti ini. Contoh berikutnya, ayah melihat kamu melakukan lebih banyak persiapan dengan serius. Setelah pelatih menunjukmu sebagai kapten tim, kamu sangat bertanggung jawab dalam tugas ini. Bagus sekali. Memuji. Hal-hal kecil, keberhasilan kecil yang mereka lakukan. Ya, maka mereka akan tumbuh menjadi anak remaja, anak muda yang bertanggung jawab tanpa perlu
semuanya diingatkan lagi. Yang keempat adalah karakter daya tahan. Kita bicara etimologinya dulu, asal kata. Ya, saya senang etimologi karena ini membantu. Ya, pengertian ini membantu kita masuk ke filosofi dari karakter itu. Endurance, Latinnya adalah en dan durare. Ya, en adalah di dalam seperti entheos, durare adalah bertahan lama. Jadi kita bertahan lama. Di dalam apa? Di dalam kesulitan, di dalam tekanan. Gitu ya. Nah, kalau di jilid 2 itu di halaman 28 sampai 33 ya. Bagaimana sikap orang tua dan tindakan orang tua? Kalau kita sendiri kan kita sendiri harus berlatih karakter ini, begitu ya. Saat keluarga, halaman 28, saat keluarga menghadapi kesulitan hidup atau masalah yang besar, anak-anak sangat menangkap bagaimana ketahanan orang tua. Orang tua yang berdaya tahan akan dengan sendirinya memberikan kekuatan kepada anak-anak. Contoh, pandemi, work from home, learn from home. Gak enak sekali. Ada banyak keluarga nggak boleh ke mall, jadi judek banget gitu. Bagaimana daya tahan kita? Apakah kita banyak mengeluh, banyak marah-marah, banyak sebel-sebel, ngomong-ngomongin pemerintah, segala macam, setiap punya. Kita bukan yang berdaya tahan. Anak-anak bisa lihat. Tapi kalau kita terus mendoakan pemerintah, terus mendoakan situasi, terus bisa bersukacita seperti Paulus dan Silas dalam keadaan yang tertekan. Ya, lagi sikap dan tindakan orang tua, halaman 28. Sebaliknya, saat anak ada kesulitan, orang tua harus menahan diri untuk langsung ingin mengkhotbahi. Harus begini, harus begitu. Jangan, apalagi anak udah umur 10, 11, 12. Dia nggak butuh khotbah kita, nggak. Itu nggak membuat anak akan segera bangkit, malah sebel. Jadi kita perlu berempati, memahami perasaannya, menenangkan diri. Kemudian di waktu berbeda, doronglah secara positif. Tuh, berikutnya halaman 29. Anak-anak ingin tahu bagaimana kita sebagai orang dewasa menghadapi tekanan. Dari pengalaman serta respons kita. Sesuai dengan umur anak, ceritakan tentang hal-hal berat yang Anda alami dalam pekerjaan, bisnis, atau kehidupan. Kita semua sebagai orang dewasa pasti udah mengalami situasi yang berat. Gimana kita merespon? Ceritakan yang salah, ceritakan yang benar. Gitu ya. Ceritakan berikutnya tuh kesulitan yang Anda hadapi semasa kecil, semasa remaja, dewasa muda. Di antara kita banyak sekali yang masa kecilnya sulit. Nah, ada orang tua yang masa kecilnya sulit, terus berhasil dalam bisnis dan karier. Terus anak-anaknya itu jangan mereka itu hidupnya jangan sulit. Semua diberikan. Maka anaknya nggak berdaya tahan. Begitu. Ya. Contoh misalnya ya, kami mengirim anak-anak ya sekolah kuliah di luar negeri. Empat-empatnya kami mengatakan bahwa kami membiayai sekolahnya, tapi tidak memberikan uang saku sama sekali. Kamu harus bekerja untuk uang sakumu sendiri. Dan jadi masing-masing itu mencari pekerjaan terus. Dan mereka sebagai international student, mereka hanya boleh bekerja di kampus. Tapi itu harus daftar cepat untuk semester berikutnya. Dan melakukan berbagai jenis kerjaan yang banyak kerjaan kasar. Mereka lapor dapat kerjaan ini, uangnya segini, apa segala macam. Dan itu betul-betul membuat daya tahan mereka semakin tinggi, membuat tanggung jawab mereka semakin besar, dan sekaligus melatih mereka mengatur keuangan sendiri. Begitu ya. Jadi, sekali lagi, di dalam situasi-situasi anak-anak kita, jangan semuanya itu diberikan kemudahan. Karena kita tahu, kita sebagai orang tua, kita bertumbuh dan menjadi berhasil, kebanyakan adalah karena kesulitan-kesulitan. Gitu ya.
Jadi kalau dia nanti udah umur remaja, naik motor, kemudian jatuh atau nabrak, jangan semuanya diberesin. Dia harus bertanggung jawab. Urus telepon asuransi. Begitu misalnya. Urus bagaimana harus ganti rugi. Urus semampu. Kita lihat kemampuan dia. Kita lihat umurnya. Ya, sudah memiliki SIM begitu. Waktu dia udah mulai naik mobil, pasti dia nabrak, pasti. Kalau baru-baru belajar itu. Itu kan, waktu terjadi, paling tidak dia harus ikut mengurus segala sesuatu akibat tabrakan itu. Itu akan membuat dia waktu kami mengajarkan hal-hal ini, ada banyak orang tua, wah saya salah dong ya. Udah saya urusin semuanya tuh, pokoknya dia beres, pokoknya dia bisa pakai mobil, bisa pakai motor, apapun yang terjadi, dia nggak usah ngurus gitu. Wah itu nggak mengajarkan tanggung jawab sekaligus daya tahan. Begitu ya. Oke, nah kemudian ya, mari kita lihat definisinya. Menjaga hati tetap benar dan melakukan yang terbaik saat menghadapi tekanan atau kesulitan. Ini kita harus latih diri kita. Bagaimana saat menghadapi kesulitan, hati kita tetap benar. Bisa memuji Tuhan, bisa bersukacita. Begitu? Dan karena hati kita tetap benar, maka kita bisa mikir dengan benar, dan dari situ kita melakukan yang terbaik saat menghadapi tekanan atau kesulitan. Ya, ini di buku merah nih, halaman 99 sampai 101. Semoga Anda sudah membaca ini ya, karena ini penting sekali. Ya, orang-orang yang berlatih dalam karakter daya tahan itu betul-betul tenang. Begitu. Waktu ada masalah datang itu enggak emosinya tuh enggak ke depan. Tapi bisa tenang dan bisa mikir dengan baik. Nah, dengan kita menerapkan itu, nanti kita melatih anak-anak. Ya, kalau misalnya, nah makanya kita tuh ya, misalnya kalau kita yang nyetir terus kita nabrak orang lain yang salah gitu misalnya, anak-anak akan lihat kita tuh tenang atau enggak. Atau marah, gila tuh orang tuh, atau belum nabrak deh ya. Disalip aja. Nah, saya tuh berlatih keras sekali. Karena pada dasarnya laki-laki itu, papa-papa itu seperti saya juga tuh. Nggak bisa tuh, waduh. Disusul, ada orang yang nggak bener gitu. Nah, anak-anak lihat kita. Kalau kita berdaya tahan menghadapi tekanan, kesulitan seperti itu, anak-anak akan belajar. Walaupun mungkin dia nggak langsung menerapkannya di umur dia sekarang. Tapi nanti dia udah lihat contoh yang jelas dari kita. Nah, berikutnya cara melatihkannya di jilid 2 ya, halaman 25 sampai 33. Jelas sekali begitu. Bagaimana itu karakter daya tahan itu? Ya, definisinya, ilustrasinya, begitu. Penerapannya, ujiannya, semuanya. Anda baca dan terapkan di situ. Saya berikut dulu ya. 2 Korintus 12 ayat 10. Paulus ya. Ini ilustrasi nih. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Luar biasa. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu rumusnya. Jadi dia nggak apa-apa waktu disiksa. Dia nggak apa-apa, karam kapal, dilempar batu, disiksa, apa semua, nggak tidur, nggak makan. Karena apa? Karena jika kita mendapati diri kita lemah, maka kita terus meminta dan mengalami kekuatan dari Kristus. Indah sekali. Maka orang yang punya pengertian dan filosofi ini,
dia betul-betul berdaya tahan. Kita lihat Paulus sebagai ilustrasi. Begitu kan? Maka di 2 Korintus 12 ayat 9 dia katakan, tapi jawab Tuhan kepadaku. Kan kita tahu semua ini. Ada duri di dalam tangan yang udah berkali-kali aku minta, tapi Tuhan menjawabnya kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, Paulus katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu ilustrasi. Kita semua punya kelemahan. Di dalam kelemahan-kelemahan itu, di dalam situasi-situasi yang menyatakan kelemahan kita, kita bersyukur. Kita tetap sukacita karena saya mau lihat bagaimana nanti Tuhan tolong saya. Dan nanti saya bersyukur. Aduh, Tuhan luar biasa ya. Ih, ternyata gitu jadi kejadian. Ih, saya kok bisa ya tadi. Di dalam pekerjaan saya sebagai konsultan, saya banyak menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sulitnya. Waktu tahun 2005 saya menangani Bank Mandiri, kantor konsultan saya kecil sekali. Waktu dipercaya menangani Bank Mandiri, saya harus menangani Bank Mandiri di 100 cabang 17 kota. Mau mati itu rasanya. Ngerjakan sampai jam 2 pagi sampai jam 2 pagi bersama istri. Selama 6 bulan lebih. Tetapi di situ kami melihat luar biasa kuasa Tuhan. Dan Tuhan membuat proyek itu berhasil luar biasa. Dan dari situ kemudian Tuhan mendatangkan buat kami BCA. Yang sudah saya layani sejak 2003. Tapi melihat keberhasilan Bank Mandiri, kami tingkatkan waktu itu servisnya, BCA langsung minta, dan kemudian kami diberi tugas yang besar sekali. Dan saya tahu, waduh, ini bank besar sekali, gimana ya? Dan di dalam kelemahan itu, betul-betul melihat kuasa Tuhan. Dan mereka berhasil. Jadi bagus sekali servisnya, dan saya hanya bisa mengatakan, aduh, luar biasa ya. Saya tuh di sana disebut profesor doktor. Bayangin aja loh. Profesor doktor layanan, servis, profesor doktor tata nilai ya, corporate values-nya mereka. Dan saya nggak bisa sombong. Saya hanya bisa, luar biasa deh Tuhan. Ini kerjaan yang susah sekali. Dan ada banyak proyek lain. Sekarang saya sedang menangani proyek yang susah sekali. Saya ampun-ampunan. Dan setiap hal yang saya lakukan, saya betul-betul harus minta kepada Tuhan sampai terjadi sesuatu. Jadi terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini ilustrasi lain. Taufik Effendi, dosen tunanetra, bergelar master, 2 master lulusan Australia. Itu luar biasa sekali. Itu saya tulis juga di halaman 25 tuh ya. Memperoleh beasiswa untuk belajar di Australia, Amerika Serikat, Eropa, Malaysia, lulus S2, mendirikan gebrakan Indonesia untuk membakar semangat anak-anak Indonesia dalam meraih mimpi. Ini anak tunanetra, justru di dalam kekurangannya, dia berdaya tahan tinggi sekali, sampai bisa meraih hasil yang luar biasa. Itu jadi ilustrasi yang kita ceritakan kepada diri kita dan anak-anak, untuk berdaya tahan tinggi. Karena apa? Karena anak-anak sekarang itu kebanyakan itu karena kita udah berhasil. Anak-anak itu jadi lebih mudah hidupnya, jauh sekali daripada zaman kita. Dan dia jadi lembek. Oleh sebab itu kita bersama pasangan kita harus berdiskusi bagaimana apa yang kita latih. Bukan bikin hidup dia lebih susah, tapi memberikan kesulitan secara terukur, enggak memenuhi semua hal secara yang maksimal. Begitu. Sampai dia jadi punya daya tahan. Maka ciri tindakannya apa? Penerapan.
Bagaimana kita menghadapi tekanan, kesulitan dengan meminta kekuatan Tuhan? Kita minta enggak? Ya, kita latih enggak anak-anak kita? Kamu punya kesulitan apa? Dia punya kesulitan dalam pelajaran tertentu, dia nangis dalam pelajaran tertentu. Iya, enggak apa-apa, mama juga, papa juga dulu enggak bisa pelajaran apa. Yuk sekarang kita doa, yuk minta sama Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan menolong waktu kita berharap. Sudah doa, kita belajar ya, kamu belajar. Nanti Tuhan jawab. Ora et labora ya. Tapi kita nomor 2 menjaga hati dan sikap yang tetap benar di saat sulit dan tertekan. Dan itu kita teladankan kepada anak-anak. Dan dengan nomor 2 itu kita bisa melakukan nomor 3 dengan baik. Melakukan usaha maksimal meskipun tertekan. Nomor 4, tidak menyerah. Kita ini banyak sekali ya, para peserta di sini juga ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, income yang turun, dan sebagainya, tapi tidak menyerah. Tetap berusaha dan bersuka cita. Dan kalau ada kegagalan-kegagalan, menerima itu. Saya di dalam proyek-proyek saya menceritakan kepada klien-klien kami. Proyek saya tidak selalu berhasil ya. Ada yang gagal dan saya menceritakan kenapa gagal. Dan apa pembelajarannya di dalam hal itu. Ya, ini kita latih untuk diri anak-anak. Dan kemudian kita pujikan mereka. Ya, di halaman 27-28, ya, buku putih, ada banyak pujian. Mama tahu hal itu sulit buat kamu. Tapi Mama senang sekali karena lihat kamu tetap mengerjakannya dengan baik. Itu lebih penting daripada hasilnya. Wah, itu pujian yang membesarkan hati. Berikutnya, Papa lihat kamu nggak nyerah dengan soal yang kemarin kamu bilang sulit itu. Apapun hasilnya, bagus sekali bahwa kamu terus berusaha semaksimal mungkin. Itu menanamkan karakter daya tahan. Turnamen bola basket ini kali ini berat sekali ya, karena lawan-lawan sekolahmu yang sekarang hebat-hebat. Tapi ayah lihat, kamu itu sebagai kapten terus menyemangati teman-temanmu. Itu sikap yang bagus sekali sebagai pemimpin. Nah, buat ayah nggak penting hasilnya. Tapi kamu itu memperlihatkan kepemimpinan dalam daya tahan yang tinggi. Jadi teman-teman kamu jadi semangat, jadi kuat. Walaupun kalah. Gitu ya. Nah, ini tadi berikutnya ya contoh. Cedera dan harus diganti di menit-menit awal pasti nyebelin ya. Apalagi di pertandingan penting. Tapi papi lihat, kamu malah terus kasih semangat kepada teman-temanmu dari pinggir lapangan. Dan itu membuat mereka bermain luar biasa. Bagus sekali, Kak. Dan seterusnya. Itu cuma contoh-contoh yang kita perlu lakukan terus. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian sesi ketiga dari karakter yang disampaikan oleh Bapak Rizal Badudu. Bagi para orang tua yang mengikuti sesi-sesi ini, kita dapat mencoba untuk menerapkannya di dalam keluarga kita. Tentu tidak mudah, namun kita hanya bisa minta pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan di dalam kita menerapkannya di dalam keluarga kita. Saya ingin mengakhiri sesi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami boleh sampai pada sesi yang ketiga ini, dan kami rindu agar keluarga kami, karakternya semakin diperbaharui, karakter mereka semakin menyerupai seperti Kristus. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh anak-anak, keluarga, orang tua kami menjadi orang tua, kiranya Kau boleh memimpin kami, memberikan kami hikmat. Kami rindu agar sungguh kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami di tengah keluarga yang Kau tempatkan bagi kami. Ajar kami Tuhan agar terus selalu rendah hati untuk mau belajar seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus doakan untuk kebaktian onsite pada minggu ini. Kita doakan agar kebaktian dapat berjalan dengan baik dan Tuhan melindungi jemaat yang hadir dari COVID. Pendaftaran untuk kebaktian umum saat ini telah ditutup, namun kita dapat melakukan pendaftaran kembali untuk kebaktian minggu depan pada hari Senin depan. Dan kita terus boleh mendaftarkan diri saudara, dan pendaftaran akan ditutup pada hari Jumat jam 5 sore. Baik saudara, sekian pengumuman yang ingin saya sampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.